Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Naila Sabita Putri. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial oleh dosen pengampu Ibu Nia Kurniati. Langsung saja, di sini saya mengambil tema permasalahan sosial masyarakat dengan mengangkat judul ketidaksetaraan sosial akibat deforestasi di hutan tropis Indonesia. Latar belakang mengapa saya mengambil judul terkait dengan deforestasi hutan tropis di Indonesia. Penyebab utama deforestasi yaitu 1. Perkebunan komoditas. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan karet merupakan penyebab utama, dengan Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, sekitar 60% deforestasi disebabkan oleh konversi hutan menjadi lahan pertanian skala besar yang dimiliki oleh perusahaan multinasional atau konglomerat. 2. Penebangan kayu dan pertambangan industri kelapa sawit dan pertambangan emas atau batu bara mendorong penebangan liar atau ilegal, seringkali tanpa izin yang memadai. Studi dari World Resource Institute menunjukkan bahwa antara 2001 sampai 2020, Indonesia kehilangan sekitar 9,1 juta hektar hutan, sebagian besar di Kalimantan dan Sumatera. 3. Perubahan iklim dan kebijakan. Kebijakan seperti moratorium penebangan hutan sejak 2011 belum sepenuhnya efektif karena deforestasi ilegal masih marak terjadi. Perubahan iklim global juga memperburuk kerusakan, dengan hutan yang lebih rentan dengan kebakaran dan banjir. Tujuan saya membahas permasalahan ketidaksetaraan sosial akibat deforestasi di hutan tropis Indonesia. 1. Untuk mengedukasi masyarakat luas tentang dampak sosial deforestasi. 2. Mengidentifikasi penyebab utama ketidaksetaraan sosial, misalnya dominasi korporasi dan kebijakan yang tidak adil. 3. Menambah wawasan ilmiah tentang interaksi antara lingkungan dan sosial dengan menggunakan data empiris untuk mendukung diskusi global tentang keberlanjutan. Secara keseluruhan, kajian pustaka menunjukkan bahwa deforestasi di hutan tropis Indonesia memperburuk ketidaksetaraan sosial melalui eksploitasi ekonomi yang tidak merata, marginalisasi kelompok rentan, dan konflik sosial. Contoh kasus dari permasalahan ketidaksetaraan sosial akibat deforestasi di hutan tropis Indonesia yaitu banjir bandang yang terjadi di Sumatera dan Aceh akibat deforestasi hutan. Kita sudah tidak asing bukan dengan berita tersebut? Sekarang kita masuk pada strategi pemerintahan. Pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi demi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah mulai menata fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target 100 hari dan rencana kerja 1 tahun. Menko Pratikno menyampaikan bahwa publik diharapkan dapat mengawasi capaian secara terukur.
Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya, ungkap Menko Pratikno. Dalam momen tersebut, Menko Pratikno juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penanganan di lapangan. Menko Pratikno menegaskan bahwa peningkatan respons terus dilakukan setiap jam dan setiap menit. Saran dan pendapat saya, kita tidak bisa menutup sebelah mata dalam hal ini, yaitu beberapa bukti video dari Presiden. Bencana Sumatera memberi kita pelajaran yang mahal, hutan ditebang, bencana datang, dan rakyat yang menjadi korban. Tapi bukannya berhenti, Presiden justru bilang, ya udah kita ulangi lagi aja di Papua. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit. Ini bukan solusi, ini empati. Padahal saat kunjungan di Aceh, Presiden ini meminta warga agar menjaga hutan. Kita tidak boleh tebang pohon sembarang. Meminta rakyat jaga hutan, tapi dia justru mendukung pembabatan hutan. Apalagi menolak menetapkan status bencana nasional, seolah-olah Presiden menutup mata. Deforestasi itu apa sih, Kak? Jadi, basically, ini tuh pengalihan hutan, guys, secara permanen, yang fungsinya itu dialihkan menjadi tambang lah, pertanian, atau misalnya kebun sawit. Nah, disinilah problemnya dimulai. Karena efeknya sangat-sangat berlapis. Hewan kehilangan rumah, tanah jadi rusak, pohon juga hilang, dan hal-hal ini menyebabkan planet kita itu makin hari makin rusak. Makanya bencana kayak banjir, kekeringan, itu dampaknya jadi masif banget kayak sekarang. Selama lu masih makan gorengan, gak usah sok-sokan anti kelapa sawit. Itulah kata orang yang gak bisa berpikir. Pertama, kelapa sawit dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, tapi yang jadi masalah adalah skalanya. Lahan sawit di Indonesia sekarang lebih luas dari Pulau Jawa. Itu yang menjadi permasalahan. Bukan keberadaan sawit, tapi ekspansinya yang sudah kelewatan batas. Bencana gak bisa dihindari. Hujan yang gak bisa berhenti-henti itu bukan karena takdir, tapi akibat dari perubahan iklim. Udara makin panas, uap air semakin banyak, akhirnya turun menjadi hujan yang ekstrim. Longsor terjadi karena hutan dibabat. Akar pohon yang seharusnya menahan tanah hilang. Tanah jadi jenuh air dan akhirnya jatuh. Longsor. Banjir bandang juga terjadi karena lahan gundul dan kebun sawit yang tidak bisa menyerap air. Alhasil, hujan deras menjadi arus besar yang menyapu apapun yang ada di depannya. Salah satu penyebabnya yaitu akibat kesalahan dari manusia sendiri. Semua ini sebenarnya bisa diubah. Hanya kalau kebijakan pemerintah lebih mentingin alam daripada cuan, bos.